Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk teman-teman semua. Di pagi hari ini di hari Rabu ya di bulan Mei. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya untuk teman-teman. Kita selalu diberikan pikiran yang positif, kita diberikan kegembiraan, dan tentunya di pagi hari ini merupakan awal langkah kita untuk kita menjalani kegiatan dan berbagai macam aktivitas yang akan kita lakukan ya selama seharian di hari Rabu ini, teman-teman. Jadi seperti biasa, saya Tristan Nugraha. Ini di pagi hari saya membuat sebuah video gitu kan, membuat sebuah tayangan di mana tayangan ini saya bikin selama 20 menit ke depan. Jadi teman-teman kalau misalnya yang ingin menyaksikan video ini gitu kan ya, selamat menyaksikan aja ya teman-teman. Dan ini video sebagai pembelajaran saya untuk saya bisa berlatih dan belajar komunikasi sehingga mungkin bisa kelihatan ya progresnya tuh dari hari ke hari, dari tayangan satu video ke video yang lainnya gitu kan ya, terkait dengan komunikasi yang saya lakukan seperti itu ya teman-teman. Jadi ya di pagi hari ini mungkin saya ingin sharing ya, ingin ngebahas mengenai fanatisme ya teman-teman. Fanatisme. Kenapa saya ingin ngebahas fanatisme? Karena banyak banget ya sekarang tuh yang saya lihat gitu kan, apa fenomena yang saya saksikan itu orang tuh seneng banget gitu kan, apa ngefans gitu, ngefans yang berlebihan tuh terhadap suatu tokoh yang diidolakannya, baik itu berkaitan dengan olahraga, punya klub kesayangannya masing-masing, atau tokoh idola yang diidolakan gitu kan, baik tokoh public figure ataupun yang lainnya. Namun mengidolakan itu terlalu berlebihan ya teman-teman, karena ya seperti apa yang di dalam agama gitu kan dijelaskan kalau misalnya sesuatu hal yang berlebihan itu ya sifatnya itu nggak baik, dan Allah itu ya nggak suka orang yang suka berlebih-lebihan seperti itu. Nah itu fanatisme yang fanatik gitu kan ya, ini kita bicaranya itu yang fanatik. Nah itu yang sangat berbahaya ya teman-teman, dan juga sangat merugikan seperti itu. Karena dari fanatisme yang fanatik gitu kan, wah kita mengidolakan suatu hal, kita mengidolakan tokoh atau apapun itu secara berlebih-lebihan ya, wah terlalu secara lebay lah, terlalu over gitu kan ya, kita mengidolakannya sampai kita merasa bahwa kehidupan kita itu sangat erat kaitan banget gitu kan dengan apa yang kita idolakan seperti itu. Bahkan ya selebrasinya itu kita terlalu merayakannya terlalu berlebihan. Dan ya kita ambil contoh gitu kan ya, kalau misalnya di sekitar kita, teman-teman kita sekarang kan lagi seneng dengan Persib Bandung gitu kan, karena ini Persib Bandung itu klub kesayangan warga Jawa Barat. Dan sekarang tuh Persib Bandung ya lagi keren banget ya, lagi performnya itu lagi bagus gitu. Apalagi ya sekarang ini merupakan week terakhir nih, minggu terakhir nih di bulan Mei. Ini Persib Bandung berkesempatan untuk bisa mendapat gelar yang ketiga Liga Indonesia secara berturut-turut atau hat-trick selama 3 kali berturut-turut juara Liga 1. Dan ini belum pernah gitu ya, belum pernah ada klub di Indonesia yang 3 kali secara berturut-turut itu menjuarai Liga 1. Namun yang saya amati gitu kan, nah yang saya bahas itu terkait dengan fanatismenya itu yang terlalu berlebih-lebihan nih teman-teman ya. Apalagi gitu kan anak-anak muda, Gen Z, anak yang lagi wah lincah-lincahnya gitu kan, anak yang lagi mengekspresikan dirinya itu ingin kelihatan oleh orang lain ya, kisaran-kisaran anak SMP gitu kan, apalagi terus anak SMA. Ini kadang ya
mendukungnya itu terlalu berlebihan gitu. Bahkan ya sampai yang kemarin habis pertandingan Persib lawan Persija itu kan setelah selesai menonton pertandingan itu banyak banget tuh orang-orang yang turun ke jalan gitu kan, turun ke jalan konvoy itu wah merayakan kemenangan Persib Bandung gitu kan, sampai wah konvoy di jalannya itu ya urak-urakan itu terlalu berlebih-lebihan, dan akhirnya saya lihat tuh banyak yang ada gitu kan yang sampai kecelakaan, yang jatuh dari motor atau yang sampai tabrakan. Itu bahkan ya usianya itu masih sangat muda ya teman-teman. Nah, itu hal yang berlebihan tuh sampai seperti itu. Bahkan ada yang sedang menyaksikan nobar Persib Bandung gitu kan di kampus di sampai lantai 2 gitu, nonton tuh sampai di atas. Nah, karena mungkin dia saking euforia dengan kemenangan Persib Bandung, nah dia tuh sampai jatuh tuh dari lantai 2 di tempat dia nonton. Nah, sampai ya luka-luka seperti itu. Nah, itu kejadian-kejadian yang seperti itu yang saya rasa ya terlalu berlebihan lah teman-teman ya. Ini saya juga senang gitu kan. Saya juga ya ngikutin sepak bola, apalagi Persib Bandung ya. Saya juga bagian dari bobotoh teman-teman. Cuma kalau misalnya untuk hal yang berlebihan seperti itu, nah itu hal yang sangat membahayakan. Jadi emang senang banget gitu kan ya, euforia, wah ngerasa wah ini jagoan saya menang, kebanggaan saya menang. Cuma nah itu caranya itu terkadang banyak orang itu yang terlalu berlebih-lebihan. Saya juga saya juga ngerasain juga ya bahagia senang itu. Cuma ya kalau saya sih orangnya ya nggak terlalu berlebihan juga gitu, nggak terlalu sampai saya itu ya wah hidup saya itu emang bener-bener ya misalnya untuk Persib Bandung gitu ya, sampai konvoy gitu kan ingin menunjukkan sampai ngehina-hina siapa gitu kan lawan bertandingnya. Nah itu yang menyebabkan ya kerugian juga terhadap diri kita sendiri, itu seperti itu ya. Saya kasihan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini yang masih muda yang emang wah seneng gitu kan ngerayain sampai kecelakaan yang kayak gitu, ya saya kasihan ke orang tuanya yang ya teman-teman sendiri ya, orang tua tuh ya kerasa banget ya posisi saya sebagai orang tua gitu kan, udah ngebesarin anak gitu kan ya tiba-tiba ya jatuh gitu atau ya kecelakaan ya karena ya ulah dari teman-teman lakukan sendiri, apalagi kalau misalnya berkaitannya itu yang dengan karena seneng banget untuk setelah beres pertandingan Persib Bandung. Nah itu ya itu fanatisme yang ada di sekitar lingkungan kita ya teman-teman, dan saya minta ya saya tuh ya teman-teman tuh jangan terlalu fanatisme yang terlalu berlebihan lah teman-teman gitu kan. Jangan terlalu jangan terlalu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu seolah-olah tuh ya kita tuh yang paling si Persib gitu ya, yang paling si Persib ya, sampai ya kita itu yang merugikan diri kita sendiri seperti itu. Karena suatu ya ini ya saya ulangi lagi gitu kan ya, sesuatu yang berlebihan itu ya ujungnya nggak baik gitu segala hal, segala sesuatu kalau misalnya sifatnya berlebihan itu pasti nggak baik ya teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kita ngedukung gitu kan ya, kalau misalnya yang kayak ya kan konflik itu kan karena ya kita terlalu banyak mengidolakan ya, kita ngefans tuh sama seseorang ya, kita tuh menuntut kesempurnaan terhadap orang yang kita idolakan seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita menuntut kesempurnaan sementara orang yang kita idolakan itu ya dia berbuat kesalahan atau tidak sempurna, nah itu yang membuat kita menjadi kecewa gitu kan, membuat kita jadi sakit hati. Nah itu membuat kita jadi marah, dan luapan dari kekecewaan kita itu bisa disalurkan atau bisa membuat hal-hal yang melanggar hukum gitu, melanggar aturan, atau bisa membuat kerusakan. Nah ini kan momen Persib itu lagi menang ya, coba tuh kalau misalnya ya momen Persibnya tuh lagi kalah. Nah karena fanatisme kita ya, hidup kita itu ngerasa untuk Persib Bandung banget. Nah itu banyak banget kan ngelihat ya di televisi itu kan sekarang tuh yang kalau misalnya kalah itu kan ya masuk ke lapangan, ngerusak lapangan, ngebakar
nyakitin ya pemain lain gitu kan. Nah itu kan yang terjadi yang kemarin tuh yang pas waktu PSM Makassar. Nah itu kejadian-kejadian seperti itu ya karena ya terlalu berlebihan sih di dalam kita melihat atau terlalu berlebihan dalam kita mengidolakan terhadap sesuatu seperti itu teman-teman. Dan ini balik lagi ya ke pola pikir kita, balik lagi ke kedewasaan kita, balik lagi ke pengetahuan kita sih kalau menurut saya ya. Jadi peradaban itu ya bisa kita lihat ya maju atau tidak gitu kan, tertib atau tidak, disiplin atau tidak itu bisa tercermin gitu kan ya dari sikap, dari perbuatan, dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi kita bisa lihat lah kalau misalnya di Indonesia ini kan ya tercermin gitu kan ya bagaimana ya perilaku kita gitu kan ya ini bisa dilihat dari ya mungkin bisa dilihat dari ya supporter sepak bola itu sendiri seperti itu ya teman-teman. Nah makanya tuh kita penting banget untuk bisa kita lebih dewasa lagi, kita bisa berpikir lebih jernih lagi, kita bisa berpikir lebih rasional lagi. Makanya penting banget yang namanya pendidikan itu bisa membentuk pola pikir. Pendidikan itu penting banget untuk bisa membentuk disiplin, untuk membentuk sikap-sikap yang baik yang ada di dalam diri kita termasuk ya pengendalian diri gitu kan. Nah, itu pentingnya tuh pendidikan tuh seperti itu ya teman-teman. Jadi ya ini hal-hal yang hal-hal yang penting banget lah ya untuk bisa kita sadari bersama. Dan ya saya rasa ya ini ya saya tidak ngelarang juga ya kalau misalnya untuk teman-teman ya karena senang gitu kan ini bagian dari hiburan, kemudian ini bagian dari mungkin kita ngejalanin rutinitas pekerjaan, penatnya kehidupan ya kesulitan berbagai macam hal yang kita rasakan. Nah ini bisa menjadi suatu penyembuh duka dan juga lara yang ada di dalam diri kita gitu kan ketika kita melihat atau menyaksikan sesuatu yang sangat kita senangi ya termasuk yaitu kaitannya yang tadi berkaitan dengan Persib Bandung. Cuma yaitu hal-hal yang seperti itunya sih teman-teman, hal yang terlalu berlebihannya sih seperti itu kan ya kita nggak lucu lah gitu kan kalau misalnya misal Persib Bandung juara, nah, nanti kan misalnya juara ya kita doakan bersama-sama. Nah kita karena seneng euforia gitu kan, nah, sampai kita mabuk-mabukan di jalan kita ugal-ugalan, sampai kita kecelakaan gitu kan, badannya kita ke rumah sakit gitu. Nah ini kan ya ruginya ke kita sendiri gitu ya. Persima ya udah dapat aja juara gitu ya, pemainnya dapat duit, manajemennya dapat duit, pelatihnya dapat duit. Kita kan ya kita nggak dapat apa-apa ya teman-teman ya, kita cuma ya dapat apa gitu ngerugiin orang tua lah gitu kan ya, balik lagi ke orang tua. Apalagi bahkan ada yang sampai meninggal ya teman-teman. Nah ini ya tahun kemarin juga kan ada juga yang meninggal ya karena euforia yang merayakan Persib ini kan ya rugi banget gitu kan meninggal gitu kan. Kalau yang lain kan meninggal lagi ibadah, meninggal lagi perang, atau meninggal ya lagi mencari rezeki gitu karena ini peninggal pas selesai nonton Persib gitu. Nah ini kan wah malu gitu kan ketika nanti pas di alam kubur gitu kan yang lain kan meninggalnya lumayan lah keren-keren gitu kan. Nah, kita kan pas meninggal itu pas nonton Persib, nah itu ya syafaatnya itu ya nggak ada tuh dari Persib Bandung gitu kan untuk kita. Nah ini saya ngambil contoh aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya hal yang lain juga nih berkaitan dengan fanatisme yang terlalu berlebihan ya bahkan di dalam agama juga gitu kan ya kita nggak boleh gitu kan terhadap agama itu kita terlalu fanatisme terhadap suatu golongan tertentu di dalam agama, terhadap hukum fikih, terhadap aliran-aliran atau terhadap pendapat dari ulama dan yang lainnya gitu kan ya. Ini ya di dalam agama juga kita tidak boleh terlalu fanatik ya apalagi dengan agama-agama yang lain seperti itu teman-teman. Jadi karena hal yang membuat konflik ya ini udah ratusan tahun, udah ribuan tahun gitu kan karena ya berkaitan dengan fanatisme yang terlalu berlebihan. Nah ini termasuk juga di dalam sejarah agama Islam gitu kan. Ini
perpecahan dulu gitu kan pas waktu masa kejayaan Islam itu karena ya terlalu fanatisme terhadap suatu golongan tertentu sehingga menyalahkan golongan-golongan yang lain golongan-golongan yang lain yang tidak sepemikiran dengan apa yang dia yakini. Nah itu fanatisme itu seperti itu ya teman-teman, terlalu fanatik ya terhadap suatu golongan, apalagi kalau misalnya yaitu kita cuma dimanfaatkan aja. Nah kita cuma jadi pengikut aja gitu kan. Nah kita cuma eksplorasi aja karena ya di kita ya di Indonesia tuh banyak orang yang cuma ikut-ikutan doang gitu, ikut-ikutan doang yang nggak tahu maknanya, nggak tahu esensinya, ya cuma ikut aja gitu. Itu kan jadi komoditas gitu kan. Nah itu jadi suatu hal yang dimanfaatkan oleh orang lain karena kita terlalu fanatisme yang terlalu berlebihan, apalagi berkaitan dengan agama gitu kan. Wah agama makan orang tuh ngelihatnya wah sosok misalnya kiai atau habib, wah ini orangnya tuh pasti benar, itu mindset kita orangnya pasti benar. Nah dia nyuruh kita untuk ngelakuin berbagai macam hal itu seolah-olah ya ini wah kita itu harus ikut gitu kan dengan apa yang orang-orang itu suruh ke kita karena biasanya itu membawa nama-nama atau membawa istilah agama seperti itu. Nah itu fanatisme yang terlalu berlebihan itu seperti itu ya teman-teman. Jadi ini pencerahan ya untuk kita tuh, untuk saya juga sama gitu. Jadi perbanyak literasi, perbanyak ilmu pengetahuan, perbanyak baca gitu. Nah ini biar wawasan kita itu terbuka ya, biar kita itu banyak referensinya. Karena orang yang nggak ada wawasan itu kan, orang yang referensinya sedikit tuh dia nggak ada lagi masukan-masukan yang lain ya, sehingga itu bisa menjadi pembanding dengan apa yang ada di dalam pikiran dia seperti itu. Nah itu bahayanya itu seperti itu ya, talqin buta gitu teman-teman tuh kalau misalnya di dalam istilah agamanya itu seperti itu. Jadi ya seperti ini sih, saya rasa tuh kalau misalnya orang yang banyak ilmunya itu biasanya tolerannya itu lebih tinggi tuh dibandingkan dengan orang yang misalnya dia baru ngaji, baru baca gitu. Biasanya tuh dia lebih fanatik tuh seperti itu karena ya dia referensinya itu cuma sedikit gitu kan, dia nggak banyak lagi pengetahuan yang masuk yang ada di dalam pikiran dia, di dalam isi kepala dia. Nah itu berkaitan banget ya dengan ini jadi basic banget lah untuk kita semua ya. Kalau misalnya kita udah berpikirnya seperti itu, udah berpikir logis, udah berpikir rasional, udah bisa memutuskan itu dengan apa yang menjadi dasar yang ada di dalam pikiran kita, pengetahuan kita. Nah itu ya saya rasa kedepannya tuh Indonesia bakal maju ya, masyarakatnya itu bakal sadar, masyarakatnya itu bakal ngebentuk menjadi masyarakat yang lebih modern, masyarakat yang lebih bijak gitu di dalam berbuat, di dalam berucap, dan di dalam memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang akan dia jalani seperti itu ya teman-teman. Dan ini kan yang namanya kita, kalau misalnya kita jadi orang yang bodoh, masyarakat yang bodoh, ini kan rentan banget gitu kan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan kekuasaan, mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan golongan gitu, mengatasnamakan organisasi. Nah itu hal yang yang menjadi konsen untuk kita semua ya teman-teman. Nah, jadi intinya ya di pembahasan saya di pagi hari ini ya teman-teman. Jadi ini saya juga belajar juga nih ya tentang terlalu berlebih-lebihan ya dalam kita merespon segala sesuatu. Kita terlalu berlebih-lebihan dalam mengidolakan sesuatu, fanatismenya terlalu berlebih-lebihan, dan ujung-ujungnya itu bakal merugikan diri kita sendiri. Nah itu ya mungkin teman-teman untuk di video di pagi hari ini, dan terima kasih ya yang udah menonton video saya. Alhamdulillah kemarin baru upload juga ya, udah ada 11 yang nonton video saya. Jadi ini teman-teman saya ucapkan terima kasih ya, mungkin ya video saya muncul ya selewat gitu kan di YouTube-nya teman-teman. Ya ini ya salam kenal ya dari saya Tristan Nugrahani dari Tasikmalaya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa terus berkembang, kita terus selalu positif, kita selalu
kita mendapatkan hal yang baik yang ada di dalam diri kita. Kita selalu sehat, kita selalu sejahtera ya, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang cerdas seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.